warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan video selanjutnya tentang belajar tentang pembelajaran yaitu teknologi jaringan kabel dan kabel untuk SMK kelas 11 ya. Nah, baiklah. Untuk materinya, materi prakteknya di sini saya akan membagikan tentang bridge. Karena bridge di sini sangat berpengaruh dalam penyesuaian perangkat yang akan kita gunakan. Sebagai contoh di sini di Mikrotik kita mempunyai 6 interface ya, dan memiliki area gedung yang berbeda-beda, khususnya di sekolah ya. Misal di sini di LAN ini targetnya di lab ada 3 lab. Jadi nanti kita hubungkan 3 lab tersebut dengan menggunakan LAN ya. Kemudian ada lagi area kantor, nanti akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan, apakah yang LAN 4 ini kita arahkan ke kantor atau lainnya. Oke, jadi dengan adanya bridge kita tidak perlu melakukan setting setiap port di sini, setiap interface. Ini cukup mewakili beberapa interface. Contoh di header 2, header 3 di sini fungsinya sama, targetnya adalah LAN. Jadi kita cukup setting di sini, misalnya di sini LAN ke lab, 3 lab, di sini LAN ke area kantor. Nah, kemudian untuk area yang lain, taman sekolah, aula, dan wifi terdekat di area pemancar. Jadi kita gunakan hotspot. 3 interface di sini kita fungsikan sebagai hotspot, 2 interface di sini kita fungsikan sebagai LAN. Nah, jadi kita cukup men-setting masing-masing, satu untuk LAN dan satu untuk hotspot. Nah, selanjutnya kita bridge. Oke, untuk langkah bridge Anda bisa mengikuti ataupun kalian bisa mengikuti langkah berikutnya. Oke, yang pertama di sini kita pilih bridge terlebih dahulu. Di bridge di sini kita buat nama misal jalur LAN. Oke, kemudian satu lagi kita tambahkan jalur hotspot. Nah, setelah kita buat nama interface untuk bridge-nya, selanjutnya kita hubungkan. Nah, bridge di sini sebagai jembatan ya. Nah, setelah kita membuat jembatannya, selanjutnya kita perlu penghubung sisi kiri dan sisi kanannya, dan seterusnya sisi mana yang akan dihubungkan. Jadi untuk menghubungkan, kita hubungkan di port di sini. Ya, kita pilih port, tambahkan. Ya, untuk jalur LAN yang sudah kita rencanakan adalah header 2 dan header 3. Jadi kita pilih dulu header 2. Di apply, oke. Kemudian ditambahkan lagi, kita tambahkan jalur LAN satu lagi ke header 3. Ya. Oke, mereka sudah saling terhubung dengan tanda dengan kode S. Artinya saling terhubung ya. Selanjutnya hotspot. Kita hubungkan 3 interface ini menjadi satu hotspot. Nah, caranya di bagian port kita tambahkan. Nah, yang pertama header 4. Oke, kita sesuaikan dulu. Di connect. Ini efek dari jaringan terlalu lemah.
Oke, sudah terhubung kembali. Ya, intinya interface-nya. Kemudian di sini ada lagi bridge. Di bagian bridge kita sudah menghubungkan dua, yaitu jalur LAN. Jalur LAN ya. LAN kita bridge ke interface jalur LAN yang sudah kita buat melalui bridge. Oke, selanjutnya yang harus kita hubungkan adalah hotspot yang akan direncanakan Ether 4, 5, dan WLAN. Jadi tinggal ditambahkan di port tambah pertama Ether 4, targetnya di jalur hotspot. Oke, ini targetnya di port ditambahkan targetnya jalur hotspot ya, di Ether 4 ke jalur hotspot. Oke, kemudian ditambahkan lagi untuk Ether 5 ke jalur hotspot, kemudian ditambahkan lagi WLAN 1 ke jalur hotspot. Oke, selanjutnya kita hubungkan dulu mikrotiknya dengan sumber internet ya. Di sini Ether 1 saya fungsikan sebagai sumber internet, dan di sini sudah ada jembatan bridge yang menghubung antara LAN dan hotspot. Oke, jalur LAN untuk menghubungkan LAN, jalur hotspot untuk menghubungkan hotspot. Nanti akan kita buat di Ether 4, 5, dan WLAN 1 ya. Selanjutnya kita hubungkan dulu internet ke Ether 1 menggunakan DHCP client IP, DHCP client. Ditambahkan, pilih interface-nya Ether 1, kemudian di OK. Kemudian ditambahkan DNS-nya, gunakan DNS standar 1, kemudian di OK. Selanjutnya ditambahkan firewall, pilih NAT, ditambahkan port interface-nya Ether 1, action must query. Oke ya, setelah Ether 1 selesai mendapatkan IP, selanjutnya kita tambahkan untuk Ether untuk jalur LAN yang diterapkan melalui Ether 2, Ether 3 dengan perantara bridge jalur LAN. Oke, kita tambahkan untuk Ether 2 di IP address ya. Ether 1 sudah mendapatkan IP otomatis, kemudian di Ether 2 kita berikan IP 92.168.20.1/24. Kita pilih target ya, interface yang sudah kita beri ini, yang interface untuk LAN, ini LAN Ether 2 Ether 3 yang kita beri melalui bridge ke jalur LAN di OK. Dan kita tambahkan satu lagi untuk hotspot 192.168.100.1/24 ya. Kita targetkan untuk hotspot. Jadi hotspot sudah kita yang direncanakan Ether 4, 5, 6 sudah kita bridge melalui jalur hotspot, bridge kedua jalur hotspot. Jadi diberikan IP di sini saja. Apply, OK. Ya, selanjutnya kita setting dulu wirelessnya. Wireless security profile. Kita buat nama di sini hotspot. Oke. Kemudian di WiFi interface WLAN 1. Di sini di modenya tetap AP bridge. Kemudian SSID bridge ke hotspot HSP. Terus security kita pilih hotspot. Dan oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian DHCP server yang ditargetkan ke Ether 2 di address ya, di Ether 2 supaya klien otomatis terkoneksi ke internet mendapatkan IP. DHCP setup, pilih jalur LAN sesuai dengan interface yang kita berikan IP di IP address ini.
kemudian lakukan next sampai selesai. Oke, selanjutnya untuk bit kedua jalur hotspot, di sini kita buat langsung hotspot, tidak perlu dibuat di HCP manual di sini. Ya, nanti akan muncul otomatis HCP-nya setelah dibuat hotspot. IP hotspot, pastikan berada di server, kemudian pilih hotspot setup, pilih yang jalur hotspot, next, dan next. Nah, DNS-nya kita berikan nama di sini bright .com. Nah, dikopikan saja biar mudah. Next. Nah, untuk loginnya kita ganti dengan bridge saja. Bright. Oke, selesai. Untuk jumlah kliennya kita ganti dengan 1. Ya, selanjutnya tahap pengujian. Oke, kita tes koneksi ke hotspot ya, ataupun ke wireless yang kita bangun. Di wireless dengan nama bridge ke HSP ini. Bridge ke HSP. Oke, kemudian dialihkan. Kita tunggu dialihkan ke login. Jika tidak dialihkan, ya, kita login menggunakan ID bridge ke. Kemudian oke. Ya, selesai, sudah terkoneksi fiber. Oke, sekian untuk video pembelajaran tentang bridge. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.